Oke, baik kita lanjutkan. Bang Junifer tadi. Baik. Ini kan terjadi debat kemudian adu pendapat. Saya kembali ke topik aja deh. Topik ini kan siapa yang diuntungkan ya pemberlakuan KUHP ini. Saya mencermati yang diuntungkan adalah warga masyarakat. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan negara. Sekarang masyarakat dengan undang-undang yang baru ya tidak bisa lagi dilakukan tindakan sewenang-wenang, pemeriksaan dengan intimidasi, pemanggilan secara semena-mena, ini diatur dengan tegas ya yang menyatakan bahwa pemanggilan tersebut dan pemeriksaan itu yang dipanggil ini sudah punya hak langsung menuju advokat. Ini yang sangat menarik dan ini yang kita perjuangkan selama ini. Ya, baik itu saksi, korban, pelapor, itu sudah berhak didampingin oleh pengacara. Artinya apa? Artinya kita melihat sekarang ini sistem ini sudah sama dengan sistem di luar negeri. Seseorang yang dipanggil, ya dia katakan sorry, ya sorry, I'm call my lawyer, talk to my lawyer. Oke. Ini sudah ada hak di sini. Oke. Nah kemudian yang kedua, Bagi mereka yang memiliki akses ke pengacara, bagi Langsung mereka yang tidak punya akses. memiliki akses ke pengacara, ya saya kira inilah tugas YBLHI. bagi mereka yang tidak memiliki biaya ongkos untuk Ya itu Oke. itu diatur tersendiri. Oke. Sebetulnya ini dengan undang-undang yang baru ini sebetulnya mohon maaf YLBHI sebetulnya yang sangat diuntungkan. Karena apa? Karena mereka sekarang ini sudah punya hak langsung ketemu dengan siapa yang diperiksa. Ya, tadi ada dikatakan yang dibayar. Tidak. Semua masyarakat yang meminta bantuan sekarang sudah mempunyai hak menunjuk lawyernya masing-masing. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, yang sangat penting bahwa advokat ini sekarang sudah punya hak apabila terjadi intimidasi, penekanan dalam pemeriksaan, advokat menyatakan, sorry, ini tidak bisa, kami tolak, mohon dicatat, tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan kalau ada intimidasi. Kalau dulu tidak ada cerita, kamu keluar, kamu tidak boleh bicara, hanya duduk diam, dengarkan. Ini hak daripada penyidik melakukan proses. Nah ini di KUHP yang baru sudah dibatasi dan punya Baik. sanksi juga kepada Oke. penyidik. Jadi yang diuntungkan adalah rakyat. Rakyat, Oke, ya. baik. Saya ke Bang Fikar karena kita belum kasih Silakan, kesempatan. Bang Catatan kritis Anda soal pengesahan KUHP terbaru ini. Silakan langsung saja. Yang pertama, soal pemaknaan partisipasi bermakna. Ya. Nah, buat saya itu menjadi sesuatu yang mestinya sih bagus gitu ya. Tetapi prakteknya sebenarnya yang terjadi adalah dengar pendapat gitu. Ya, sehingga klaim-klaim oh sudah mendengar pihak ini, sudah mendengar pihak ini, itu yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pemaknaan yang substantif gitu terhadap terminologi atau istilah partisipasi bermakna. Mestinya ya DPR ketika menyusun sebuah perundang-undangan yang perundang-undangan itu terutama KUHP ini ya kan ada banyak stakeholdernya ya. Selain masyarakat ada polisi, ada jaksa, ada advokat, ada hakim gitu ya. Nah, maka ketika itu dibungkus dengan partisipasi bermakna, menurut saya seharusnya diskusinya adalah bukan dengar pendapat, tetapi ketika membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan profesi-profesi itu, mereka mestinya diajak gitu. Itu yang apa namanya akan mengisi substansi dari partisipasi bermakna itu. Nah, dan ini menurut saya akhirnya yang terjadi adalah di satu sisi ada dengar pendapat, di sisi yang lain DPR nyusun undang-undang sendiri gitu. Artinya Jadi cuma nggak ketemu di kalangan nih. DPR-nya sendiri. Jadi nggak ketemu menurut Nggak, Anda? menurut saya ini Aspirasinya cuma nggak terserap. ditampung pun digunakan atau tidak kita nggak tahu gitu di dalamnya. Kan itu yang terjadi gitu. Nah, karena itu tadi saya bilang ketika kita memaknai partisipasi bermakna, maka ketika DPR membahas satu topik tertentu yang menyangkut profesi tertentu, maka seharusnya profesi itu diikutsertakan sampai tuntas gitu. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua
tadi yang dikatakan oleh Arif ya, terutama Arif ya, bahwa memang KUHP sekarang sebenarnya ya secara jujur kita melihat ada perkembangan kemajuan lah dibandingkan KUHP yang lama gitu ya. Tetapi itu tadi saya bilang ya, ada beberapa hal yang mestinya kita pertanyakan lagi gitu. Umpamanya di tingkat penyidikan ada kewenangan atau hak dari penyelidik dan atau penyidik yang menggunakan penyamaran atau penjebakan. Ya. Itu yang berbahaya kalau menurut saya. Karena mestinya dipahami dulu gitu. Dalam hukum acara pidana yang namanya penyelidikan itu adalah hasil akhirnya adalah kesimpulan bahwa telah terjadi satu peristiwa pidana, kan itu. Ya, jadi sebenarnya belum pro justisia, belum masuk ke penggunaan kewenangan secara paksa gitu. Kekhawatirannya apa? Ada Iya, jebakan-jebakan kewenangan secara dari paksa. aparat penegak hukum atau seperti apa? Kekhawatirannya apa? Ya, Pak Fikar. kekhawatirannya itu tadi penjebakan ini justru ya secara substantifnya melanggar ajas praduga tak bersalah. Oke. Jadi Karena apa? Karena itu tadi orang belum tahu ada peristiwa pidana atau tidak, sudah dijebak gitu. Artinya kan Oke. ada penyamaran, ada segala macam itu yang menurut saya ini sangat-sangat berbahaya. Oke. Di lapangan itu karena udah disahkan ya, di lapangan ini betul-betul harus diawasi gitu. Karena enggak bisa bahaya ini. Kewenangan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang mau memanfaatkan. Oke, gitu. dan ini kita memang ada presiden ya, waktu itu salah satu konser musik, kemudian ada oknum-oknum yang bermain, ada jebakan di sana, Pak Tandra. Iya, akhirnya diproses setelah ada laporan dari warga negara Malaysianya. Itu penyimpangan kan? Itu kan penyimpangan. Itu masuk ke dalam legal culture. Oh, itu bukan jebakan, beda. Kalau polisi itu penyidik, dia di samping aturan yang mengatur kewenangan, membatasi kewenangan, dia ada namanya code of conduct. Ya kan? Dia ada namanya ancaman hukum pidana. Ya kan? Semua ini aturan apapun sebaik apapun yang kita atur, ada peluang untuk dilanggar. Oke. Tetapi kemudian dari penerapan hukum yang baik, transparan, kemudian bisa timbul namanya budaya hukum. Ya, saya kasih contoh lah misalnya, Singapura itu pada awal didirikan, hukum ditegakkan. Ya, saya pikir ini, Mbak. Saya izinkan saya satu menit. Ya. Kemudian setelah itu orang mentaati ini karena takut. Tapi generasi ketiga sudah merupakan budaya. Saya buang sampah itu harus di tempatnya. Nah, ini yang kita harapkan. Ada dua persoalan sekarang yang harus kita bereskan adalah bahwa keberatan dari masyarakat, keberatan dari kita semua bahwa KUHP yang lama itu sangat militeristik. Perlindungan kepada hak asasi manusia itu kurang. Karena sistem kita yang inkuisitor itu, yang mengejar pengakuan itu, menyebabkan banyak sekali tersangka itu disiksa, maka kita batasi. Kita batasi. Sehingga itu tidak akan timbul masalah di kemudian hari. Tadi seperti Mas Arief bilang pasal 154. Nggak ada itu, ada petunjuk. Ya, Ayat 4 ayat 5-nya Pak. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibuat oleh penyidik. 154 ayat 4, Bang. Kewajiban menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum sebagaimana supaya tidak berlaku jika tersangka, terdakwa, Nah, itu. pengadu, Nah, itu. saksi atau korban menyatakan menolak untuk mendampingi. Di garis bawahi kan menunjuk menunjuk ya. Tapi Nah, itu. jangan lupa 155 ada meneruskan bahwa ancaman Iya, itu untuk di ancaman atas hukuman 5 mati. tahun wajib didampingi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Tapi Pak. penunjukan, Bang, itu Gini. hak untuk memilih bantuan pengacara, advokat itu hak asasi, Iya. ya. Bukan- Jadi tidak ditunjuk oleh penyidik atau penuntut umum Nah, yang selama ini dalam Bapak, praktek, Bang, Mas kalau itu lihat, seringkali terjadi lihat kalimatnya ini ya, kewajiban manipulasi menunjuk bantuan advokat hukum. atau pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ya kan? Berarti kan kita harus kembali kepada ayat 2. Nah, tidak berlaku jika tersangka menolak. Kalau dia menolak kan dia Lah itulah yang kita namanya hak persoalkan. kalau dia tidak gunakan. Itu yang Secara kita praktik kan persoalan. Abang sendiri tahu bahwa seringkali ada intimidasi. Nah, Ya. itu yang jadi problematika Baik. di kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Jadi tidak boleh diremehkan bahwa ini adalah budaya hukum penyimpangannya. Padahal dia ketiga-tiganya penting.
struktur hukum penting, Substansi. yaitu para aparat, substansi hukumnya penting, undang-undangnya, kultur hukum juga penting. Iya. Kalau semua penyimpangan disebut karena budaya hukumnya menyimpang lalu selesai, menurut saya tidak selesai. Ada problematika yang harusnya budaya hukum itu kerusakan budaya hukum itu dibatasi oleh substansi hukumnya. Substansi itulah mempertegas hak-hak orang, Bang. Jadi tidak boleh, Jadi- itu masalah Jadi kultur tuh begini, budayanya Kalau tuh. substansi Begini, hukum sebentar. sudah diatur jelas. Ini ketepatan saya ini kan orang praktek. Kalau baca ini. Kalau kita cermatin bahwa sekarang penyidik juga melimpahkan berkas kepada kejaksaan ada batas waktu loh. 7 hari. 7 hari loh. Konsen kita di bantuan hukum tadi Bang. Loh iya, bukan maksudnya biar kita pahamin filosofinya ini saya Dulu lihat. juga ada Pak. Ya toh? Dulu juga ada waktu di Pakai mic-nya, Oh, Bang. ada. Bang, pakai mic-nya, Bang. Kalau kita baca di sini, mereka berhak menarik dan menyatakan berkas tidak diterima. Kalau dulu tidak ada, sampai bongkok pun tidak jelas. Iya. Ini Tidak kalau kita diatur. baca. Tapi kalau Jadi kalau kita baca secara cermat, ini kan kita belum baca cermat nih. Kalau kita baca filosofinya sangat bagus Bang sekali. Fair, jangankan soal susahnya dapat data BAP dan segala macamnya. Kita saja dalam pembentukan undang-undang ini susah dapat. Oh enggak, kalau itu Itu saja susah, apalagi masyarakat kecil di bawah. Nah, kalau sebentar, biar saya jawab. Dibuat dengan cara yang salah, maka potensi kemungkinan di bawah juga akan Bukan, menyimpang. artinya kita kembali ke topik deh. Di Ini topik penting. Enggak. Ini Begitu- topiknya, kalau kita baca, ini kan kalau nggak dibaca undang susah kita debat, nggak sulit. Kalau kita baca KUHP yang baru, itu batas waktu jelas ada. Nah, satu, masalah berita acara. Dulu kami pengacara, kalau tidak dapat berita acara, minta ke pimpinan. Sekarang nggak bisa, wajib harus diberikan berita acara. 1 hari setelah 1 hari setelah periksa. Jadi saya lihat ini sungguh bagus. Ya tapi kalau cerita harus sempurna. Tentu kalau kita menunggu sampai sempurna. Saya kapan tambah kalau tidak ini. Iya. Di bereaksi. dalam ketentuan Saya undang-undang. juga komen Bang, Tunggu, Bang. soal berita acara, itu berita acara pemeriksaan tersangka, itu 1 hari setelah. Memang di KUHP lama juga begitu, asalkan kita minta harus dikasih, mestinya ya. Dalam ada praktek ketentuan, tidak kena terjadi. sanksi. Tetapi Ada. berita acara lengkap itu susahnya minta Mas. ampun. Apakah sudah diatur di sini? Mas, Di KUHP? Mas, kalau cerita Iya. acara lengkap kan tidak boleh dong. Itu nanti di pengadilan. Ini para lawyer. Bukan. Enggak, Bang, Bukan, itu kan Bang. hak Itu di itu, Bang. pelimpahan harusnya Apa sudah kita salahnya dapatkan. diberikan gitu Oh nggak ya? bisa Di itu teknik pelimpahan. penyidikan. Kenapa? Di Apa pelimpahan. Jadi alasannya? ini tidak? saya bicara Ya. teknik penyidikan ya. Ya. Saksi A, saksi B, saksi C Nggak diperiksa. bisa dong. Dapat. Kan bisa menekan Iya, mereka. nggak bisa dong. Saksi A setelah Di diperiksa. pelimpahan, Bang. Nah, Di itu pelimpahan adalah itu masuk ke dalam mestinya teknik bisa PPR. didapatkan. Jadi, Ya. saya mohon maaf supaya fokus kita. Tolonglah dibaca dulu ini secara detail. Biar topiknya itu clear. Iya. Pemeriksaan itu apa, kewenangannya itu apa. Kalau saya cermatin, para praktisi ini sangat-sangat baik dibandingkan KUHP Bang, yang kalau lama. soal Justru kita baca-baca sudah detail membaca, itu, Iya, makanya kita sudah kritik, lakukan. Bang. Yang problematika itu DPR yang tidak baca detail, Bang. Oh, Nah, coba saya minta Saya nggak komentar jelaskan kalau misalnya pasal di mana misalnya hak kemudian terhadap orang yang diperiksa tapi bukan tersangka. Di pasal mana? Yang Diberikan gimana? haknya. Misalnya ada orang cuma didengarkan sebagai pemberi keterangan. Iya terus? Nah, dia kan punya hak. Ada enggak diatur di pasal-pasal Ada. ini? Jadi pasal ini berapa? saya Bang? jelas. Abang kan yang sudah baca detail Dengar. kan? Pasal Ya. berapa? Pak Ferry dengar Nah, omongan pasal saya. berapa? Karena Dengar beliau omongan saya menuduh dulu. masyarakat You sipil jangan tidak tunjuk-tunjuk seperti Enggak, itu. saya Salah nggak itu. tunjuk, saya bilang. Salah. Dengar saya ngomong. Kalau hafal pasal, saya tidak Ya. hafal pasal. Tapi intinya saya tahu. Tapi masyarakat Dengar dulu sipil- saya bicara. You masyarakat waktu sipil bicara di- saya diam. Enggak. Sekarang you diam. Enggak kan giliran saya yang bicara Loh, tadi. sekarang saya jawab. Saya menjelaskan beliau menuding masyarakat sipil. Jadi begini, belum Anda baca. tidak tahu. Anda tidak tahu. Makanya saya harus Ya, jelaskan. makanya yang maha tahu itu kan DPR. Oh tidak, itu penghinaan itu. Enggak, saya itu tidak penghinaan. menghina. Anda Kan jangan tadi bicara dituding seperti kami itu. tidak tahu. Nggak benar Anda. Oke. Dengar saya bicara. Ya, apa? Polisi memeriksa orang, semua ada kriterianya. Yes. Penyelidikan, penyidikan, baru masuk ke Ya. ini. Ya, jadi bukan sembarang warga negara diperiksa. Iya, Bang. Saya tahu Di itu. dalam penyelidikan ada kriterianya, Ya, terus? gitu loh. Nah, Setiap terus orang Anda yang bilang diperiksa tidak ada haknya diatur di nggak? mana? Semua orang yang diperiksa ada haknya kan? Loh iya dong. Nah. Nah, tiba-tiba Anda jalan di depan itu terus polisi meriksa ya, namanya melanggar hukum. Tidak kita negara hukum, kawan. Iya, tapi Ya, hak semua juga orang itu dijaga di Bang, dalam
Abang Dengar pahami saya konsep- bicara dulu. Anda seorang Oke, terpelajar. silakan, Pada silakan. saat saya bicara Anda diam. Silakan. Supaya Anda bisa paham betul, jelaskan itu betul. Silakan. Karena Anda tadi jelaskan kuhab, Anda sendiri nggak baca loh ngomong gitu loh. Kita Tidak jelaskan yang ngerti kita masalah permasalahkan. kuhab. 154 Nah, ayat 4. Bang, kan gini ya. Abang bicara saya tidak mengerti, saya terima. Abang hebat gitu ya. Enggak, Tapi saya mau bukan berikan orang gini. hebat. Saya memberikan gini. Jangan Anda menghina Prinsip saya. undang-undang saya tidak menghina Abang. Saya Anda abang orang kan pintar, bilang, maha pintar Anda. Abang Saking bilang- pintar Oke, Anda ini. Saya jelaskan. Bang, setiap undang-undang 154 itu kuhab, apa? Anda mau bicara? ya 105 ayat 4. Tunggu dulu, saya belum sampai ke sana. Pertama, setiap undang-undang karena sifatnya membatasi hak, harus mengutamakan hak orang, Bang. Bukan hak dari aparat. Nah, yang Abang bicarakan selalu hak dari aparat. Padahal hak orang, tunggu dulu, sabar Bang. Abang tadi bilang mau mendengarkan karena Abang terpelajar. Nah, saya menekankan misalnya di pasal 154 ayat 4 dan 5. Ada ruang secara praktik penyimpangan perlindungan hak orang. Abang katakan tidak, padahal praktiknya saja belum berjalan. Boleh saya jawab? Oke. Boleh Boleh. saya jawab dulu? Sebentar, ini biar kita beresin. Oke, silakan. Pak Ferry, Anda tuh keliru. Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan. Membatasi kewenangan. Ya. Jadi kalau berkata hak penyidik, ini mengawasi kewenangan penyidik. Ya. Itu intinya. Nah, kemudian kita tuh lalu mengkategorikan. Pada saat seseorang itu mereka mulai masuk ke dalam penyelidikan, ya, kita itu akhirnya memproteksi, ya, dari teman-teman dari YLBHI, Siapa yang diproteksi, Bang? warga negara lah. Siapa lagi? Termasuk Anda, kita proteksi. Tapi nanti saya kasih Dengar catatan. saya bicara sebentar. Saya Ya. kasih catatan. Jadi teman-teman ini datang. Kami ini juga mendengar dari KPK. KPK itu keberatan karena kami mengatakan bahwa saksi nggak boleh dicekal. Ya kan? KPK keberatan. Kami mendengar dari YLBHI. Oh nggak boleh Bang. Itu warga negara. Dia bebas berpergian kemana-mana. Kami penuhi. Ya toh? Nah, pada saat kami penuhi, KPK keberatan. Pada saat kami penuhi yang ini, YLBHI keberatan. Nah, yang tadi yang Bang Tobas katakan, ini memang bicara mengenai kepentingan. Tetapi kepentingan kita kan mengatur negara ini untuk baik. Bang, satu pertanyaan penting untuk Abang. Abang mengatakan diberikan banyak hal, terutama dalam pembentukan. Teman-teman YLBHI itu sudah bersurat dari tanggal 2 Oktober menjelaskan untuk meminta jawaban dari Komisi 3. Sampai hari ini, Bang, sampai ini sudah jadi undang-undang, tidak pernah berbalas itu. Kalau Abang bicara hak, itu harus terpenuhi hak orang untuk mendapatkan jawaban dari problematika ini. Bagaimana Abang bisa menjelaskan, menjawab yang harusnya jadi hak oleh DPR tidak dilakukan dan dianggap ini Baik. sah dan baik bagi orang. Boleh nggak Oke, saya? baik. Boleh nggak? Baik. Satu. Enggak, saya Boleh, ingin jawaban beliau juga. boleh. Tapi Ya, harus satu. jeda dulu. Kami akan Jeda, kembali habis saya sesaat jawab. lagi di Head to Head with Elvira.